Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam kajian Ulumul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki beberapa serial berkenaan dengan pelajaran Ulumul Quran. Teruntuk kajian kali ini saya mengkhususkan tentang tema di dalam Ulumul Quran, yaitu berkenaan dengan amsal. Kita mulai pada pengertian, yaitu apa yang dimaksud dengan amsal atau amsal di dalam Al-Quran. Amsal di dalam Al-Quran maksudnya adalah perumpamaan-perumpamaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentu bagi manusia agar mereka berpikir dan menjadikan sebagai pelajaran. Allah berfirman, "Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat ia tunduk, runtuh terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir." Jadi jelas di dalam surat Al-Hishr ayat 21 bahwa maksud ungkapan perumpamaan di dalam Al-Quran adalah agar manusia berpikir. Artinya ketika manusia berpikir tentu akan mendapatkan suatu pelajaran. Kemudian tamsil itu sendiri pengertiannya juga bisa dimaknai memberi kedudukan sesuatu bagi sesuatu yang lain melalui jalan penyerupaan atau tasbih atau pengkiasan atau isti'arah atau majas atau yang lainnya. Nah, tamsil itu sendiri tamsil itu sendiri memiliki setidaknya 3 ya. Ada penggambaran yang bersifat qososi, tobi'i, dan juga romzi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama dulu, yaitu apa yang dimaksud dengan penggambaran atau tamsil ar-romzi. Tamsil ar-romzi adalah penggambaran yang bersifat simbolik, yaitu penggambaran dengan misalnya menukil bahasa burung, tumbuhan, dan pepohonan menjadi kiasan makna-makna yang mendalam. Nah, jenis perumpamaan atau tamsil ini biasanya dipakai oleh para ahli takwil. Misalnya terdapat suatu upaya yang hendak menyimpulkan misalnya bahwa seluruh kisah Quran dianggap memiliki perumpamaan jenis simbolik, yakni simbol bagi hakikat-hakikat keluhuran tanpa harus memiliki realitas di balik pikiran itu. Misalnya mereka menafsirkan kisah Adam dengan setan sebagai satu keberhasilan setan atas Adam. Seperti juga misalnya kisah putra Adam bersaudara Habil dan Qabil. Tatkala Qabil membunuh saudaranya, atau seperti percakapan semut misalnya dengan Sulaiman dan kisah-kisah yang lainnya. Nah, upaya ini ada yang berpendapat itu sebagai berlawanan dengan penjelasan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran menyebut kisah-kisah yang menceritakan tentang hakikat-hakikat kegaiban itu tidak diketahui oleh Nabi SAW terlebih dahulu dan oleh orang
oleh orang yang lain, seperti misalnya dalam keterangan surat Yusuf ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman. Ayat ini ya tentu menjelaskan ya bahwa kisah-kisahnya di dalam Al-Quran itu bukan satu perkara, satu problem, satu kisah yang dibuat-buat. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa seluruh ayat Al-Quran adalah hak tanpa sedikit pun disertai kebatilan. Sekali lagi, jenis perumpamaan, tamsil yang pertama adalah tamsil ar-ramzi, yaitu maksudnya adalah tamsil simbolik yang biasanya digunakan oleh para ahli takwil. Kemudian kita masuk pada tamsil jenis kedua. Tamsil jenis kedua adalah tamsil al-qososi. Artinya apa? Tamsil al-qososi itu penggambaran yang bersifat novelistik. Artinya menjelaskan keadaan umat-umat terdahulu yang bertujuan mengambil pelajaran atau ibrah. Oleh karena ada kesamaan keadaan dan atau kejadian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 10, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nah, kisah-kisah ini yaitu kisah-kisah tentang keadaan umat-umat masa lampau yang diceritakan kembali oleh Al-Quran dan merupakan satu perumpamaan atau tasbih yang jelas dan juga tersembunyi. Kenapa begitu jelas dan tersembunyi? Ya agar tujuannya adalah untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Oke, tadi saya sudah menerangkan ya jenis tamsil ini adalah tamsil al-qososi atau penggambaran yang bersifat novelistik. Kemudian tamsil yang ketiga atau jenis tamsil yang ketiga adalah tamsil at-tabi'i. Apa yang dimaksud tamsil at-tabi'i? Tamsil yang menggambarkan satu hal yang alamiah. Perumpamaan yang tak tersentuh dengan yang tersentuh. Dan yang tak terlihat dengan yang terlihat. Nah, tamsil ini memiliki syarat yaitu diserupakan atau istilahnya itu al-musyabbah bihi. Itu suatu masalah atau perkara-perkara yang bersifat natural atau takwini. Misalnya di dalam surat Yunus ayat 24, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur. Karena air itu diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya. Dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin.
Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Sekali lagi di akhir surat Yunus dikatakan kepada orang-orang yang berfikir. Artinya penggambaran tobi'i, penggambaran alamiah, penggambaran natural, penggambaran takwini, seperti misalnya kehidupan ya digambarkan begitu alaminya ya, seperti hujan yang kami turunkan dari langit. Kita menyaksikan hujan setiap musim hujan. Kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Jelas kita menyaksikan para petani menanam tanaman. Kemudian air itu membuat subur. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Jelas ya. Padi jadiin beras, dimasak, dimakan manusia. Tapi juga tumbuh pohon batangnya padi itu juga dimakan oleh sapi. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakainya pula perhiasannya, pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Ya, seolah-olah manusia menguasai air yang turun dari langit, menguasai tanaman yang dia tanam, menguasai hasil tanaman yang dia tanam sendiri. Jadi perumpamaannya seolah-olah menguasai, sebagaimana seperti perhiasan menjadi miliknya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Ya, tiba-tiba ada bencana, misalnya bencana alam berupa gempa bumi dan seterusnya. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Nah, penggambaran itu sangat-sangat natural sekali, mata kita sering menyaksikan. Jadi penggambaran itu pada intinya adalah perumpamaan atau penggambaran kehidupan di dunia. Agar apa? Agar ketika kita membaca, kemudian memaknai atau mencari makna atau hakikat di balik satu surat, misalnya surat Yunus 24, agar kita bisa berpikir, bisa memberikan atau mendapatkan manfaat, faidah dari ayat-ayat yang bersifat afaq, ya. Ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Demikian tadi sudah saya jelaskan tentang 3 jenis tamsil di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah penggambaran yang bersifat simbolik atau tamsil ar-ramzi yang biasanya dipakai oleh para ahli takwil. Kemudian yang kedua tamsil al-qasosi, penggambaran yang bersifat novelistik, menjelaskan keadaan-keadaan umat terdahulu yang bertujuan mengambil pelajaran atau ibrah tentang satu kesamaan keadaan atau kejadian. Kemudian tamsil tobi'i, penggambaran yang bersifat alamiah yang ada di sekitar kita ketika kita hidup di dunia ini. Nah, yang pada intinya adalah bahwa tamsil atau perumpamaan itu adalah bersifat hakiki, ya, benar-benar terjadi dan bukan satu kisah atau perumpamaan yang dibuat-buat yang tidak memiliki hakikatnya, tidak memiliki realitasnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.